Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aini Intan Nurlailiyah dari kelas 12 IPS 1 absen nomor 3. Saya akan menceritakan sedikit tentang tokoh pahlawan Islam sebelum dan sesudah kemerdekaan. Tokoh pahlawan Islam sebelum kemerdekaan di sini saya akan menceritakan tentang Tengku Umar. Tengku Umar dilahirkan di Meulaboh, Aceh Barat pada tahun 1854. Beliau adalah anak seorang ule balang bernama Tengku Ahmad Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Meulaboh. Perjuangan Tengku Umar ketika Perang Aceh meletus pada 1873, beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya, padahal waktu itu umurnya baru menginjak 19 tahun. Mulanya, ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Tengku Umar sudah diangkat sebagai kepala desa di daerah Daya Meulaboh. Tengku Umar mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Akhirnya, Tengku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda. Belanda berdamai dengan pasukan Tengku Umar pada tahun 1883. Kemudian, pada tanggal 10 Februari 1899 di Kode Lok Bubon, Tengku Umar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Tangsi Meulaboh. Namun, rencana ini terdengar oleh Belanda. Pasukan Belanda yang lebih dahulu bersiaga di seberang Suak Ujong Kalak melepaskan tembakan. Pasukan Tengku Umar pun terkepung dan Tengku Umar gugur sebagai syuhada. Tokoh Islam sesudah kemerdekaan di sini saya akan menceritakan tentang Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau populer dengan nama Hamka. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Hamka remaja meninggalkan pendidikannya di Tawalib, menempuh perjalanan ke Jawa dalam usia 16 tahun. Setelah setahun melewatkan perantauannya, Hamka kembali ke Padang Panjang membesarkan Muhammadiyah. Saat kembali ke tanah air, Hamka merintis karir sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama di Delhi. Dalam pertemuan memenuhi kerinduan ayahnya, Hamka mengukuhkan tekadnya untuk meneruskan cita-cita ayahnya dan dirinya sebagai ulama dan sastrawan. Meski mendapat pekerjaan di Departemen Agama, Hamka mengundurkan diri karena terjun di jalur politik. Dalam pemilihan umum 1955, Hamka dicalonkan Masyumi sebagai wakil Muhammadiyah dan terpilih duduk di Konstituante. Ia terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Kemudian, seiring meluasnya pengaruh komunis, Hamka dan karya-karyanya diserang oleh organisasi kebudayaan Lekra. Kemudian Hamka dibebaskan pada Januari 1966. Ketika pemerintah menjajaki pembentukan Majelis Ulama Indonesia pada 1975, peserta musyawarah memilih dirinya secara aklamasi sebagai ketua. Sepeninggal Hamka, pemerintah menyematkan bintang Mahaputra Utama secara anumerta kepada Hamka dan sejak 2011 beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan untuk perguruan tinggi Islam di Jakarta milik Muhammadiyah, yakni Universitas Muhammadiyah Hamka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.